ASEAN Chairmanship 2023, setelah presidensi G20 Indonesia berakhir pada tahun 2022, kepercayaan global terhadap Indonesia kembali berlanjut. Di tahun 2023 ini, Indonesia dipercaya memegang ASEAN Chairmanship dan ASEAN Plus 3 Co-Chairmanship bersama Jepang. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memastikan bahwa ASEAN akan tetap dan semakin penting bagi dunia sebagai epicentrum pertumbuhan. Seperti G20, isu di jalur keuangan diampu oleh dua kementerian negara dan lembaga, yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kedua lembaga ini bersinergi mengadakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari level Working Committee hingga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Perbedaan chairmanship Indonesia di tahun ini dengan negara lainnya, kita berhasil mengadakan pertemuan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sebanyak 2 kali. Pertemuan level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN yang ke-9 atau yang pertama kali digelar di bawah keketuaan Indonesia 2023 berhasil dilaksanakan di Bali. Sementara pertemuan yang ke-10 berlangsung di Jakarta. Hasilnya, ASEAN menyepakati Joint Statement Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Joint Statement ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pertemuan di ASEAN karena nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dasar para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk menindaklanjuti hingga mengimplementasikan komitmen mereka di negara masing-masing. Nah, secara umum, berbagai inisiasi, progres, dan capaian dari inisiatif Indonesia berhasil dicantumkan di Joint Statement ini. Beberapa inisiatif atau isu prioritas Indonesia antara lain pembiayaan infrastruktur, pemulihan dampak pandemi dan pembangunan kapasitas kesehatan kawasan, perpajakan internasional, digitalisasi keuangan inklusi untuk UMKM, dan pembiayaan berkelanjutan. Oh iya, Indonesia dalam hal ini pengampu di jalur keuangan juga berhasil mendorong kolaborasi lintas sektor, yaitu kolaborasi antara sektor keuangan dengan kesehatan, serta sektor keuangan dan pangan. Selain itu, di forum ASEAN Plus 3, Co-Chairmanship Indonesia dan Jepang juga telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan dalam memperkuat kerjasama keuangan. Beberapa capaian strategis tersebut diantaranya terkait penguatan Regional Financial Agreements, AMRO Governance, Disaster Risk Financing Initiative, serta penguatan studi terkait isu-isu prioritas untuk memperkuat stabilitas dan kerjasama di kawasan. Pengesahan UU P2SK. Pada 12 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini adalah ikhtiar pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Berikut ini 5 hal yang disepakati oleh pemerintah dan DPR di UU P2SK. Ada 27 bab dan 341 pasal di dalam UU P2SK yang akan menggantikan diantaranya 17 undang-undang terkait dengan sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku, bahkan hingga 30 tahun. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Berbagai indikator memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia seperti masih dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya perlindungan konsumen di sektor keuangan. Insentif kendaraan listrik. Melalui PMK nomor 38 tahun 2023, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai terhadap pembelian kendaraan listrik roda 4 dan bus. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ke ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, dan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi. Kem PPKF 2024.
Pada 19 Mei 2023, dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 resmi disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Berbagai guncangan mewarnai perjalanan ekonomi nasional dalam 10 tahun terakhir, namun kinerja ekonomi nasional tetap solid. Indonesia mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Walaupun demikian, dinamika perekonomian global ke depannya masih penuh tantangan. Oleh karenanya, resiko kunci perlu terus diwaspadai yang meliputi tensi geopolitik yang tinggi dan dampaknya pada perdagangan dunia, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, dan dampak jangka panjang COVID-19. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang kemudian pada September 2023 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan lewat dukungan optimalisasi fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Webinar Indonesia Makro Update. Pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 diprediksi makin membaik dengan sejumlah indikator ekonomi yang terus mengalami penguatan. Untuk memberikan optimisme mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2023, serta sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menjaga bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi, BKF menyelenggarakan kegiatan tahunan Indonesia Makro Update 2023 bersama Kepala BKF dan Kepala Ekonom Mandiri yang disiarkan melalui YouTube BKF Kemenq. Prediksinya, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan masih cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Resiko global akan terus dipantau, serta APBN 2023 juga akan terus diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural. High Level Policy Dialogue. Sebagai think tank di Kementerian Keuangan, BKF rutin menyelenggarakan High Level Policy Dialogue dengan berbagai mitra bilateral, yakni antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia dengan ASEAN Development Bank. HLPD antara Indonesia dan Australia mengusung tema Accelerating Economic Transformation to Enhance Indonesia's Resilience and Boost Indonesia's Economic Growth yang fokus pada dua isu utama, yakni optimalisasi bauran kebijakan untuk merespon tantangan perekonomian jangka pendek, serta akselerasi transformasi ekonomi dan reformasi struktural untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang. Sedangkan HLPD antara Indonesia dan ADB terbagi dalam dua tema diskusi. Sesi pertama membahas tantangan pasca pandemi, pemulihan ekonomi dan komitmen net zero. Sesi kedua mengulas tentang kebijakan pertumbuhan berkelanjutan. Fiscal Day. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 Fiscal Day diselenggarakan 2 kali. Pertama pada bulan Juli di Jakarta dengan tema Transformasi Ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, dan kedua pada bulan Desember di Bali dengan tema Bergegas Menuju Indonesia Emas. Acara tahunan BKF ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman anak muda, khususnya ASN, terkait penyusunan kebijakan fiskal. Kurang lebih 100 peserta di setiap acara Fiscal Day selalu ikut meramaikan jalannya diskusi grup dan talk show. Buku perjalanan transformasi BKF, Cipta, Cita, dan Asa. Keberadaan sebuah think tank dalam pemerintahan menjadi semakin krusial di tengah berbagai resiko dan ketidakpastian dalam perekonomian yang menimbulkan kompleksitas kebijakan yang semakin tinggi. Think tank tersebut berperan penting dalam melakukan analisis dan memberikan tailored policy advice yang berkualitas tinggi secara cepat dan efektif dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan yang semakin bersifat multidimensi. Buku ini menjadi perjalanan transformasi 17 tahun BKF dalam menghadapi berbagai cita, asa, dan menghasilkan cipta.
The Seventh Annual Islamic Finance Conference, BKF kembali menggelar Konferensi Internasional Keuangan Islam tahunan ke-7 pada 29 dan 30 Agustus 2023 yang membahas tema peran keuangan Islam untuk mengatasi ketidakpastian global melalui ekonomi halal yang berkelanjutan dan inklusif. Penyelenggaraan IIFC secara kontinu selama 7 tahun terakhir menunjukkan komitmen pemerintah yang besar untuk merealisasikan potensi keuangan Islam Indonesia. Industri halal tumbuh positif di tengah berbagai tantangan global. Dengan potensinya yang besar, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya, seperti memperkuat rantai nilai halal nasional dengan fokus pada sektor kompetitif, memperkuat sektor keuangan syariah dan hubungannya dengan industri halal, mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem halal sebagai penggeraknya, dan memperkuat ekonomi digital syariah. Sedangkan 3 strategi utama dalam mengembangkan industri halal nasional ialah melalui produk, perdagangan, dan investasinya. IIFC yang berfungsi sebagai platform diskursus bagi para pembuat kebijakan, akademisi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan semakin membantu upaya pemerintah dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk memberdayakan industri halal secara lebih baik dan efisien. Like it. Untuk memperkuat basis investor individu Indonesia, Kemenq, BI, OJK, dan LPS yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan, kembali menyelenggarakan rangkaian kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan pada tahun 2023. Kegiatan Like It ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama generasi muda mengenai pentingnya berinvestasi. Acara Like It 2023 ini mengusung tema Generasi Muda Indonesia Cerdas Berwirausaha dan Berinvestasi. Generasi muda pelaku usaha merupakan kelompok yang memiliki potensi besar untuk turut berinvestasi di pasar keuangan dan berkontribusi terhadap pengumpulan akumulasi dana jangka panjang yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. International Tax Forum. International Tax Forum merupakan forum untuk melaksanakan diskusi kebijakan perpajakan terkini, menggalang rekomendasi dari para ahli dan masukan dari publik terkait. Forum ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang memenuhi meaningful participation, meningkatkan kompetensi pegawai, sekaligus mensosialisasikan kebijakan perpajakan kepada publik. ITF 2023 yang diselenggarakan BKF untuk pertama kalinya tahun ini mengambil tema mengantisipasi dinamika pajak internasional, menjembatani 2 pilar dan memperkuat peraturan anti penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan tantangan baru pada sistem perpajakan lintas negara yang muncul karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama terkait dengan isu pengurusan basis pemajakan dan pergeseran laba yang selalu berkembang dan semakin kompleks. Keanggotaan Indonesia pada FATF. Indonesia resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force ke-40 pada 27 Oktober 2023 di Paris, Prancis. Status keanggotaan ini diperoleh setelah melalui serangkaian pengujian, baik dari penilaian on-site visit Mutual Evaluation Review oleh tim FATF pada bulan Juli sampai Agustus 2020 maupun dari review yang telah dilakukan pada plenary meeting FATF bulan Juni 2023. FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Keanggotaan Indonesia di FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan bergabung Indonesia sebagai anggota penuh FATF, diharapkan akan memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Kontribusi ini juga akan semakin mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. Insentif PPN rumah. Indonesia, layaknya negara lain, masih dihadapkan dengan peningkatan resiko global. Untuk merespon ketidakpastian dan tetap menjaga perekonomian nasional, diperlukan intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek penggada yang besar bagi perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk sektor perumahan.
Sejalan dengan hal ini, pemerintah menerbitkan PMK nomor 120 tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Dukungan ini merupakan bagian dari paket kebijakan fiskal yang diterbitkan pemerintah di triwulan keempat tahun 2023. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan PPN DTP rumah tapak dan rusun untuk tahun anggaran 2024. Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023. Konferensi ini diselenggarakan pada 8 November 2023 sebagai wadah diskusi untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan dan transisi di Indonesia. Konferensi terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan ICAEW serta turut didukung oleh UNDP, GIZ, serta CPI. Konferensi yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas langsung berbagai isu keuangan berkelanjutan ini mengangkat tema Accelerating the Development of Transition Finance. Percepatan peralihan ke ekonomi yang lebih hijau secara adil dan terjangkau menjadi fokus diskusi tahun ini. Konferensi terdiri dari 4 sesi diskusi yang membahas beragam topik mulai dari taksonomi, pajak dan bursa karbon, instrumen keuangan hingga kebijakan pendukung. The 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy. AIFED diselenggarakan setiap tahun oleh BKF untuk mendiskusikan kebijakan dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi oleh Indonesia. Pada tahun ini, AIFED bertema Fragmented World, Recalibrating Development Strategies, yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia. Selain mengundang para ahli baik internasional dan nasional, acara ini juga didukung dan dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga Development Partners Indonesia seperti ADB, DFED Australia, dan GIZ Jerman. Vice Presiden IDB dan Duta Besar Australia turut memberikan sambutan dalam acara ini. Dalam rangkaian AIFED ini juga diselenggarakan High Level Policy Dialogue dengan topik Policies to Adapt to the Current Global Changes. Conference of Parties 28. Delegasi Kementerian Keuangan Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan tahunan COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-4 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim serta mengajukan keinginan Indonesia menjadi salah satu board member di GCF untuk periode 2024 sampai 2027 dengan menjadi board member GCF. Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Asia dan Pasifik diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pendanaan GCF yang semakin inovatif dan solutif sehingga dapat menjembatani distribusi dana yang adil dan terjangkau serta mampu memperkuat kolaborasi internasional guna memastikan bahwa pendanaan global dapat menutup celah pendanaan dalam mencapai target Paris Agreement. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan juga banyak menyampaikan upaya nyata Indonesia dalam menangani perubahan iklim, seperti transisi energi, carbon pricing, dan pembiayaan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerangka kerja ITM PLTU Cirebon. Laporan Belanja Perpajakan 2022. Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan tahun 2022. Ini menandakan tahun ke-6 laporan tersebut diterbitkan sejak pertama kali diperkenalkan tahun 2018. Konsistensi penerbitan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif perpajakan, guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbitan ini juga menjadi wujud konsistensi dari komitmen pemerintah dalam melakukan transparansi pengelolaan keuangan publik. Transparansi ini pun diakui secara internasional, di mana dalam publikasi Global Tax Expenditure Transparency Index 2023, laporan belanja perpajakan Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN, dan secara global, Indonesia menempati peringkat terbaik ke-8 di antara negara anggota G20 dan terbaik ke-15 di dunia di atas UK, Jepang, dan India. Laporan belanja perpajakan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun dalam hal pemberian masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Selain itu, masyarakat luas dan dunia usaha dapat terus mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kinerja APBN 2023.
Desember 2023 ditutup dengan kinerja APBN Indonesia yang menunjukkan ketahanan dan efektivitas yang menggembirakan. APBN 2023 mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan menopang agenda pembangunan secara optimal. Belanja pemerintah terus berjalan dengan penyerapan yang optimal, mencerminkan pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab dan transparan. Dukungan pemerintah terhadap infrastruktur dan berbagai program sosial menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif. Realisasi belanja semakin optimal dalam menyerap pagu yang telah ditetapkan. Transfer ke daerah diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, irigasi, air minum, pertanian, pariwisata, dan pembangunan desa. Pendapatan negara selaras dengan penguatan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, defisit APBN, realisasi defisit jauh lebih rendah dibandingkan target pada Perpres 75 2023. Keseimbangan primer pertama kalinya kembali positif sejak negatif di tahun 2012. Semoga kinerja ekonomi Indonesia yang baik ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2024.